Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Hari ini hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021. Saya akan membacakan ringkasan buku dari sebuah buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Saya akan membacakan bab pembukaan. Pembukaannya sendiri cukup lama, sekitar 78 halaman. Alright, saya akan mulai ya. Namun untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan bagian pertama dari bab pembuka, yaitu The New Human Agenda dan The Biological Poverty Line. Dan summary-nya sendiri akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, Yuval Noah Harari. Bab pembuka. Gambar pada halaman pembuka ada foto tentang in vitro fertilization atau bayi tabung. Manusia milenium ketiga. Bangun. Kemudian ia melakukan peregangan, membasuh wajah, bercermin, membuat kopi, buka buku harian, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Mari kita lihat apa yang ada di agenda kita hari ini." Pertanyaan yang sama selama ribuan tahun dan selalu terkait pada tiga hal ini. Agenda manusia, yang pertama kelaparan atau famine, wabah penyakit atau plague, dan perang atau war. Dari generasi ke generasi manusia berdoa pada Tuhan, malaikat, para santa, menemukan sistem sosial, institusi-institusi, tapi tetap masih saja manusia mati karena starvation atau kelaparan, epidemics atau wabah penyakit, dan violence atau kekerasan. Banyak para pemikir dan utusan Tuhan menyimpulkan bahwa bencana kelaparan, wabah, dan perang adalah bagian dari rencana integral Tuhan, atau memang sifat keduniawian yang memang tidak bisa sempurna, dan bahwa sampai akhir dunia kita manusia tidak bisa terbebas dari tiga hal ini. Tapi pada milenium ketiga, pada beberapa dekade terakhir, manusia sudah mampu menangani bencana kelaparan, wabah, dan peperangan. Namun memang belum semua dari hal-hal ketiga tadi bisa sepenuhnya terhapus, namun pelan-pelan ya. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara dulu dan milenium ketiga ini adalah bahwa dulu kelaparan, wabah, dan peperangan dianggap sebagai ciptaan atau bagian dari rencana Tuhan. Dan manusia tidak bisa lepas dari ketiga hal ini. Contohnya orang mati karena kelaparan. Ini dulu. Nah, pada milenium ketiga, kelaparan, wabah, perang ini bisa dicegah oleh manusia. Kondisi-kondisi yang terkait ketiga hal tadi, yaitu kelaparan, peperangan, dan juga penyakit, ini masih bisa ditangani oleh manusia. Sehingga manusia merasa tidak perlu berdoa lagi dan manusia tidak lagi pasrah. Ilmu pengetahuan membuat kelaparan, wabah, dan peperangan bisa ditangani. Contohnya, sekarang jarang sekali orang yang mati, benar-benar mati karena kelaparan. Jadi tidak makan dan benar-benar mati. Sekarang makanan banyak, dan banyak orang mati justru karena kebanyakan makan. Pertanyaan berikutnya, jika manusia kemudian bisa menangani masalah kelaparan, wabah penyakit, dan perang secara menyeluruh, lalu apa yang akan dipikirkan oleh manusia? Halaman ketiga. The Biological Poverty Line, garis kemiskinan biologis. Yang pertama, famine atau kelaparan. Zaman dulu musuh utama manusia adalah malnutrisi atau kurang gizi dan kelaparan. Kelaparannya bisa benar-benar tidak makan sampai mati. Misalnya, kemarau panjang di Mesir kuno yang membuat warganya meninggal dan akhirnya 5 sampai dengan 10% penduduknya meninggal dunia. 1694 Prancis, Louvois. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan untuk warga, membuat warga kelaparan sampai harus memakan makanan yang tidak bersih, seperti darah, kucing, bangkai kuda, dan lain-lain. Panen di Prancis gagal di tahun 1692. Dan di tahun 1694 sekitar 2,8 juta atau 15% dari populasi meninggal dunia. Lapar karena berpuasa seperti yang kita alami, paling tidak kita bisa tahu bahwa saat buka puasa kita bisa makan karena ada makanan. Namun pada zaman dulu, saat lapar datang, mereka tidak akan tahu kapan mereka bisa makan lagi. Nah, pada saat itu dalam lapar yang mereka rasakan, mereka berdoa dan berteriak pada Tuhan, "Bebaskan kami dari rasa lapar, berikan kami makanan." Masa kini, Jika seseorang kehilangan pekerjaan, maka kelaparan tidak akan membuatnya mati. Kenapa?
Sekarang ada rencana asuransi atau insurance plan. Ada aparat pemerintah, ada lembaga swadaya masyarakat atau NGO internasional yang akan menolong. Kelaparan alami tidak ada lagi. Namun kelaparan akibat politik jahat, nah ini yang masih ada. Contohnya karena konflik politik, maka rakyat di Syria, Sudan, dan Somalia akhirnya perang, lalu ada kelaparan dan mati. Masih akan ada orang yang akan kelaparan, tapi tidak akan membuatnya sampai mati kelaparan. Contoh berikutnya adalah di Cina. Cina tahun 1974. Dalam sebuah konvensi internasional World Food Conference, Cina dianggap tidak akan mampu memberi makan bagi miliaran rakyatnya. Namun sekarang pada kenyataannya, perkembangan teknologi pertanian dan lain-lain membuat Cina pertama kali dalam sejarah bisa terbebas dari kelaparan hebat. Cina mengalami perkembangan ekonomi yang hebat kini. Masalah manusia pada masa kini justru karena kebanyakan makan macam-macam makanan sehingga terjadi obesitas. Nah, obesitas ini akhirnya membawa kematian juga. Halaman ke-7, Invisible Armada, armada perang yang tak terlihat. Ini akan dibacakan pada part berikutnya esok hari. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan 6 halaman pertama dari ringkasan buku yang saya baca berjudul Homo Deus, karya Yuval Noah Harari dan diterbitkan oleh Penguin Random House UK. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Yuval Noah Harari di tahun 2015. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga kita bisa memetik manfaat dari bagian yang saya baca pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di lain kesempatan.